Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca basmalah semoga presentasi pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semuanya presentasi di hari ini dan semoga apa yang dipaparkan oleh teman-teman bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya sepertinya untuk kelompok 3 itu keliru ya menyampaikan makalahnya. Nanti dicek kembali di Viklas kelompok 3 itu jatahnya apa ya? Ya, kelompok 3 kayaknya ini ada miss ya. Di Viklas sudah tertera tugas per kelompoknya ya. Tugas untuk kelompok 1 sudah saya cantumkan, kelompok 2 dan sampai ke kelompok 6. Ternyata untuk kelompok 3 itu ada keliru dalam mengerjakan tugas. Silakan dicek kembali nanti ya. Oke. Sekarang kelompok 1 siapa saja? Kelompok 1? Saya Bu Fani. Ada Fani ya, sebentar. Ya. Kelompok 1 itu ada Nafira, Silvian, benar nggak ya? Benar ya? Iya, Bu. Kemudian Fani, Zinatul, Faza, Nuril, dan Mega. Ya, silakan nama-nama yang saya sebutkan tadi ya sudah raise hand beberapa. Silakan untuk presentasi. Waktu tak kasih waktu maksimal? Waktu maksimal 20 menit ya, maksimal itu. Kurang dari itu enggak apa-apa. Oke. Ya, ini saya ada moderatornya, serahkan. Bu. Belum, Mbak? Ini langsung apa ada kayak moderator gitu? Mau ada moderator juga enggak ada apa-apa. Oh, Atau gitu. mau langsung juga ada apa-apa. Saya santai untuk hari ini kok ya. Maksudnya kita santai presentasinya ya. Oke, Iya, Bu. saya serahkan kepada kelompok 1. Silakan. Sebentar, Bu, proses ngambil PPT. Ya, enggak apa-apa. Saya tunggu. Yang kelompok 2 persiapan ya. Kelompok 2 yang menampilkan PPT nanti siapa, kemudian yang menjelaskan siapa saja dipersiapkan. Untuk yang kelompok 3 lihat kembali tugasnya, kalian jatahnya apa, mengerjakannya apa ya. Ini ada keliru untuk kelompok 3. Sambil menunggu kelompok 1 untuk membagikan, silakan teman-teman presensi di Viklas terlebih dahulu. Maaf, kok belum bisa menampilkan PPT ya? Belum bisa? Belum. Belum. Oke. Gini. Kalau tidak bisa, belum bisa kirim ke grup, tak bantu saya aja biar cepat. Oh iya, Ya. sebentar. Untuk yang kelompok lainnya juga sama, silakan dikirim ke grup. Tapi saya lihat ada beberapa kelompok yang mengumpulkan tugasnya itu lengkap. Ada Word-nya, ada juga PPT-nya. Oke. Dikirim ke grup, nanti tak bantu. Coba. Oke, sebentar. Oke, Bu. Sebentar, baru saya download. Oke. Ini kayak pengaturannya ya. Baru opening, sebentar. Tematik ini, oke, sebentar. Ini enggak ya? Oh iya, gagal ya. Tidak valid ya. Oke. Saya tak coba keluar sebentar, nanti saya masuk kembali ya. Coba ya, sebentar ya. Iya, Bu.
Oke, ya siap. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Farida. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok pertama. Sebelum diskusi pada siang hari ini kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Silviana Harin sebagai pemateri pertama, ada Mbak Mega Ayodhya sebagai pemateri ketiga, ada Mbak Faza Nurul sebagai pemateri keempat, ada Mbak Zuyinatul Ulfa sebagai pemateri kelima, ada Mbak Nafila Khairinisa sebagai pemateri ke-6, dan saya sendiri sebagai pemateri kedua. Sebelum diskusi pada siang hari ini kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah agar diskusi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Diskusi pada hari ini akan disampaikan oleh Mbak Silviana Harin. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, aku harus prinsipnya bareng. Oke, yuk. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Silviana Harin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif. Yaitu prinsipnya yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan sosial. Dan yang terakhir, materi awal yang dipadukan tidak selalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Terima kasih. Selanjutnya disusul oleh pemateri ketiga yaitu Mbak Mega Ayodhya Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Baik, Siti akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran tematik integratif. Mbak, suaranya Menurut terputus-putus. ciri-ciri pembelajaran tematik sebagai berikut. Yang pertama, aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran tematik berpusat pada murid atau student centered. Pendekatan belajar yang lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, murid dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Tujuannya agar siswa mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan murid dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan murid berada. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Mega. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fazia Nuril. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang kedua, melakukan pemetaan KD indikator dengan tema. Yang ketiga, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang keempat, menyusun silabus tematik terpadu. Dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Fazia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zuinatul Ulfa. Kepadanya saya persilahkan. Yang terakhir yaitu komponen-komponen yang termuat dalam RPP tematik integratif. Di dalam komponen RPP ini terdapat yang pertama ada identitas. Identitas ini meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, pertemuan ke berapa, alokasi waktu. Yang kedua adalah kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran yang meliputi berbagai mata pelajaran, yang keenam pendekatan atau metode pembelajaran, 7 langkah pembelajaran, yang kedelapan sumber dan media, yang terakhir penilaian. Penilaian ini meliputi penilaian proses dan hasil, beserta instrumen dan rubrik yang dilampirkan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Mbak Zuinatul Ulfa, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Mbak Nafira Hirinisa. Kepadanya saya persilakan. Maaf, ternyata sudah habis. Saya lanjutkan ya, Bu. Apa? Gimana, Van? Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkritik dari kelompok kami, monggo. Ya, sambil menunggu teman-temannya berkomentar, ini ternyata kemarin sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan pendekatan tematik integratif. Saya stop share screen sebentar ya. Saya mau menampilkan, ini dia sebentar. Sudah saya tutup ataukah masih saya buka ya? Makalahnya ya, coba. Bisa enggak sih? Ini dia, makalah. Ya, oke. Saya menampilkan makalah secara, ini kebetulan yang saya buka memang kelompok 1 ya. Ada beberapa mau saya komentari untuk teman-teman ya. Yang pertama kalau ini cover tidak masalah untuk cover. Kemudian tahun pelajarannya ini 2021 garis miring 2022 ya. Kalau ini kan tahu semester kemarin ya. Ini untuk keseluruhan ya. Ini untuk keseluruhan. Kemudian kalau
untuk mengisi pendahuluan ya, pendahuluan itu kan berisikan latar belakang ya, latar belakang kenapa memilih materi tersebut. Nah, ini kan judulnya tentang tematik integratif, berarti kalian jelaskan tentang tematik integratif itu seperti apa secara umum saja. Itu terletak di kurikulum apa. Nah, ini sudah cukup ya, cukup baik. Nah, yang kedua yang mau saya komentari itu pada bagian ini ya, tujuannya. Oke ya. Ini untuk semuanya ya. Ini udah pas rumusan masalahnya 4, tujuannya ada 4. Nah, yang mau saya komentari di sini kan apa pengertian pembelajaran tematik integratif. Oke, di sini untuk mengetahui pengertian pembelajaran tematik integratif. Oke, untuk mengetahui prinsip. Nah, ini udah sesuai ya. Udah sesuai. Kemudian nah, ini yang kelompok berapa ini? Bentar. Oh ya, ini yang kelompok 4 ya. Yang kelompok 1 udah sesuai, ternyata tadi yang kelompok 4 punyanya Mbak Lana ya dan kawan-kawan. Ini udah benar tahunnya. Ini loh, ada yang agak rancu. Nah, untuk tujuan kalau di sini rumus masalahnya bagaimanakah yang dimaksud? Kalau bagaimana itu kan berkaitan dengan rentetan ya atau kronologi ya. Tapi kalau ini berkaitan dengan pengertian, bagaimanakah yang dimaksud dengan integrasi interdisipliner? Ini kan berkaitan dengan pengertian. Cukup pertanyaannya seperti tadi, apakah yang dimaksud dengan? Nah, kalau yang pertanyaan kedua sudah benar, bagaimanakah peranan? Berarti kan ada kronologisnya kan. Nah, bagaimanakah pendekatan ini sudah benar? Nah, sekarang ini loh yang nomor 1 tujuannya. Coba kalian baca bersama. Untuk mengetahui tentang yang dimaksud dengan integrasi transdisipliner. Nah, kalau kalian baca aja wes untuk tujuan yang nomor 1. Bagaimana menurut kalian? Nah, guyu ya. Bingung kan? Nah, ini jangan asal kopas-kopas. Wah, ini saya kemungkinan nebaknya biasanya kalau tujuan kan untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis. Biasanya kan seperti itu ya. Ini langsung aja dikopas. Nah, nih ya. Dikopas terus tahu sini tanda tanyanya dibuang, kata itu juga dibuang. Nah, ini ya untuk teman-teman salah satu catatannya. Telitilah ya sebelum kalian mengerjakan, jangan asal kopas saja tapi dibaca lagi kalimatnya itu sudah masuk akal tidak, efektif apa tidak. Kalau seperti ini kan tidak efektif ya untuk mengetahui tentang yang dimaksud dengan, tentang yang dimaksud dengan ya mungkin sebetulnya ya untuk mengetahui pengertian integrasi transdisipliner kan itu cukup pas ya, lebih efektif ya dibandingkan dengan yang pertama ya. Di sini yang kedua juga untuk mengetahui tentang peranan. Cukup aja untuk mengetahui peranan integrasi transdisipliner. Dalam sama tentangnya tidak dicantumkan tidak apa-apa. Itu lebih efektif dibandingkan yang ini ya. Ini juga sama. Kalau ini untuk mengetahui tentang pendekatan, nah ini masih bisa ya. Atau ini tentang yang dibuang juga tidak apa-apa untuk mengetahui pendekatan integrasi transdisipliner. Nah, dibacakan lebih apa ya istilahnya ya, lebih enak ya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Nah, ini ya koreksi untuk semuanya, tidak hanya untuk kelompok 4 kalau tidak salah ini. Tidak hanya untuk kelompok 4, untuk yang lainnya juga sama. Oke ya. Ini ya. Kemudian ini coba punyanya teman kalian. Rata-rata kalian lebih ke ambil materi ya langsung ya di kopas-kopas semacam itu ya. Saran saya untuk semuanya di sini kan ada pengertian ya, pengertian integrasi transdisipliner. Nah, saran saya itu seperti ini. Kalian tidak hanya sekedar kopas-kopas dari ini ya, kutipan yang pertama ini ambil dari Trianto ya. Tapi ya, setelah kalian menemukan pendapat-pendapat dari beberapa ahli, alangkah baiknya sebelum kalian masuk ke materi atau sub tema yang kedua, kalian memberikan semacam pendapatnya. Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas bahwa pendekatan atau pembelajaran integratif transdisipliner merupakan apa-apa. Nah, itu dari bahasa kalian sendiri. Ingat-ingat. Sama juga nanti ketika kalian menyusun
proposal atau skripsi. Kita tidak hanya sekedar kopas. Nah, kita juga harus mencantumkan pendapat kita. Nah, kalian ambil beberapa pendapat, tapi tidak mencantumkan hasil pemahaman kalian. Itu kan percuma. Sama aja nanti ketika dicek Turnitinnya ya akan kena plagiasi. Karena apa? Tidak ada pendapat dari kalian. Kemudian kalau teman-teman biar lolos plagiasinya, Turnitinnya, caranya bagaimana? Ya kita bisa memparafrasekan, ya kutipannya tidak harus yang langsung, bisa juga kutipan yang tidak langsung, atau kita parafrasekan lah ya dengan pemahaman kita tanpa mengubah arti sebelumnya. Caranya seperti itu. Nah ini kalau kita baca kan hanya ke pendapat-pendapat dari beberapa ahli kan. Nah, transdisiplinnya didefinisikan sebagai suatu proses ini. Ini menurut ini ya kan. Tapi menurut kalian sendiri itu apa? Itu di situ tidak dijelaskan. Itu rata-rata teman-teman ketika membuat makalah itu masih seperti itu. Jadi tidak ada pendapat dari diri kalian. Nah, itu ya koreksinya untuk semuanya. Jadi saya ingatkan kembali, kalian tidak hanya sekadar memindahkan tulisan dari ahli ke karya kalian, tapi juga kalian cantumkan pendapatnya supaya hasil karya kalian, misalnya itu makalah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekadar kopas-kopas, tapi ada argumen kalian juga. Sama halnya ketika pada bagian pembahasan. Nah, ini saya agak nyerempet ke PKTI ya, sedikit ya. Sama juga ketika ke pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu selain kalian mencantumkan hasil temuannya, ingat-ingat, hasil temuannya itu apa, di bagian hasil dan pembahasan itu, teori digunakan atau dipilih untuk mendukung hasil temuan. Itu yang harus kalian ingat. Karena apa? Saya ketika membaca artikel ilmiah dari teman-teman ya, beberapa di semester lalu atau saya lihat dari prodi yang lain, itu di bagian pembahasan masih ada teori-teori yang tidak ada kaitannya dengan hasilnya. Nah, jadi teorinya dilebok ke asal lebok ke. Yang penting di situ batas pengumpulannya berapa lembar. Maksimal 16 jam memenuhi ke 16 itu. Tapi ketika saya baca, waduh kacau semuanya ya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, teori itu atau pendapat dari ahli itu dipergunakan untuk memperkuat hasil temuan. Nah, misalnya ini ya, saya ambil yang tentang linguistik ya, yang linguistiknya. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Kalian menganalisis tuturan ya, ucapan, perkataan ya. Tuturan itu kan ada direktif, ada interrogatif dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalian menyebutkan itu tuturan direktif misalnya. Direktif itu kan tujuannya adalah memberikan informasi ya kan. Memberikan informasi, tidak ada makna yang lainnya. Nah, kalau kalian menyatakan tuturan di atas itu termasuk tuturan direktif, itu jangan hanya disebutkan tapi diperkuat dengan teori dari ahli. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya tadi tuturan di atas termasuk tuturan direktif. Hal tersebut senada dengan pendapat dari misalnya Purwodarminto, kurung buka 2013.2, ambil di artikel nomor 5 yang menyatakan bahwa tuturan direktif itu adalah tuturan yang di dalamnya memberikan informasi kepada mitra tutur. Nah, caranya seperti itu. Jadi antara hasil yang kalian temukan itu diperkuat dengan teori. Bukan pada bagian hasil pembahasan isinya gor teori-teori tok, dilebokke asal lebokke tanpa ada kaitannya dengan temuan kalian. Caranya seperti itu ketika teman-teman mengerjakan. Ingat-ingat ya. Dan untuk bagian pendahuluan, jika ada teorinya itu tidak usah terlalu banyak ya, cukup ambil teori beberapa, perkuat dengan temuan kalian, perkuat dengan alasan kalian kenapa melakukan penelitian tersebut, misalnya seperti itu. Itu bekal untuk teman-teman ya. Jadi saya nyebrang ke karya ilmiah ya, penulisan karya ilmiah. Karena saya menemukan teman-teman ketika menghasilkan artikel penelitian itu asal diambil, dilebokke, ketika dibaca, aduh kacau semua. Mana ini ya? Ini antara paragraf 1 dan kedua kok tidak ada kaitannya. Paragraf 1 bahas ini, kedua udah beda lagi. Nah, itu yang susahnya tuh di situ. Jadi
usahakan ketika mengerjakan itu yang runtut atau sistematis. Tidak usah dipaksakan. Panjang halamannya banyak tapi isinya nol kan ya percuma. Gitu ya. Ingat-ingat untuk teman-teman ya. Itu sekedar informasinya. Oke. Ini ya, ini contoh ini. Di sini kan ada peranan ya. Nanti ya saya sekalian bahas ke kelompok berikutnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Yang tadi ada kekeliruannya atau ketidaktepatan. Dan usahakan teman-teman ketika mengambil kutipan dari buku, perhatikan tahun terbitnya ya. Paling tidak jika baik itu artikel atau buku biasa ya, buku panduan atau buku cetak semacam itu, maksimal tahun terbitnya itu 10 tahun dari sekarang. Dan sekarang itu tahun 2021, berarti maksimal buku yang kalian jadikan referensi itu berarti tahun 2000 berapa? 12 ya, 2011 ya, 2011. Nah, ini kan lama sih ini. 1999. Nah, belum tentu di tahun yang sekarang teorinya masih relevan kan. Semakin bertambahnya tahun itu biasanya kan buku mengalami beberapa revisi kan. Ada revisiannya kan, semakin lebih kompleks lagi isinya. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau ambil dari ya baik itu referensinya buku cetak atau artikel itu 10 tahun dari sekarang. Artikel pun sama. Maka dari itu ketika teman-teman menulis atau buat makalah, saya lebih menyarankan jangan ambil ke buku ya. Kalau ambil ke buku biasanya kan tahunnya terlalu lama ya. Lebih update itu artikel ilmiah. Itu lebih update ya, penelitian-penelitian terbaru, update semacam itu. Oke. Itu komentarnya ya. Komentar untuk keseluruhan ya, saya mengomentarnya secara keseluruhan. Kemudian ini kebetulan buku semua ya, tidak ada yang dari artikel ya, artikel ilmiah tidak ada. Oke, seperti ini ya. Oke, gitu ya untuk teman-teman. Sistematika atau tata cara penulisannya semacam itu. Oke, saya stop dulu ya. Ya, kalau dia mau ditanyakan untuk kelompok 1, silakan. Saya persilakan. Habis ini kelompok 2 ya. Kelompok 2, sebentar saya lihat dulu. Ini kelompok 6, 1, 4, 3. Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 1 tidak ditanyakan ya. Untuk kelompok 1, kebetulan hanya ke penguatan ya. Kemarin saya sudah menjelaskan, kemudian dipertegas kembali oleh teman-temannya. Oke. Untuk kelompok 2 sudah siap? Mbak? Kelompok 2 siapa? Mbak Nadifa dan kawan-kawan sudah siap? Kelompok 2 mana? Raise hand, silakan. Bisa mendengar suara saya? Fani, bisa dengar suara saya, Fan? Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Oke ya. Kelompok 2 mana? Kelompoknya Mbak Nadifa, Septiana, Rema, Rohayatun, Adibah, Lailatul. Silakan. Yang nama-nama yang saya panggil. Ini ada orangnya Mbak Laila kayaknya. Silakan. Kelompok 2, ayo. Mana kelompok 2? Masa harus saya woro-woro di grup? Kelompok 2, ayo. Maaf Bu, teman-teman saya itu baru bimbingan. Waduh, bimbingan apa Mbak? Itu bimbingan KKL kemarin itu loh Bu. Oke, berarti hanya kamu yang ada. Sama saya Bu. Sama Septiana. Oke, dihandle 2 orang bisa. Hanya baca kok, hanya baca, enggak apa-apa, hanya baca kok. Oke, hanya membaca, bisa ya?
Bisa, Bu. Bisa ya? Kamera. Oke. Ya, silakan kameranya di on, mau sing mending ngono ya. Silakan. Ini ada yang menyusuri kampus ya, Mbak Laila ini. Oke. Duduk kan, Mbak, jangan berdiri ya. Berdiri apa duduk kamu, Mbak Laila? Duduk, Bu. Oh ya udah, jangan sambil jalan ya. Engko nek keprosok toh diingeti kancane sak kelas gitu ya. Oke, silakan bisa share screen enggak kira-kira? Atau ada hambatan lagi kayak tadi kelompok yang pertama? Bisa enggak kira-kira? Sebentar, Bu. Ya, coba bisa enggak? Enggak bisa, Mbak? Mana ini? Bentar, saya mau nah ini dia bisa ya, Mbak Septina. Oke. Ya. Bisa dimulai, Bu. Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layatul Ma'rufah. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Integrasi Interdisipliner. Materi pertama akan disampaikan oleh Rohayatun. Mbak, bisa dinaikkan lagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayatun. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang pengertian integrasi interdisipliner. Integrasi keilmuan yaitu penyatuan atau proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep yang lain berbeda sehingga menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara interdisipliner atau interdisiplinary adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan atau tidak melalui program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Menurut Jacob, mendefinisikan pembelajaran interdisipliner sebagai pendekatan kurikula yang menerapkan metodologi dari lebih satu disiplin ilmu untuk mengkaji tema, isu, permasalahan, dan topik sentral. Dengan demikian, secara umum, pembelajaran interdisipliner mencakup beberapa hal, yaitu kombinasi mata pelajaran, penekanan pada proyek, keterkaitan antar konsep, dan tema sebagai prinsip organisasi atau sumber kajian. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Rohayatun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Septiana Nurfiani. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran interdisipliner. Karakter interdisipliner atau HI Hubungan Indonesia berkaitan dengan metode keilmuan yang bergantung pada teori-teori yang ada sebagai acuan. Idealnya HI yang interdisipliner memiliki satu perspektif sebagai teori yang dominan. Namun ilmu HI memiliki berbagai perspektif yang tidak relatif mudah berubah, sehingga tidak dapat dimungkinkan untuk menerima satu perspektif yang dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Karakteristik pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Sukayati dan Margareta dan Indrawati, yaitu holistik, bermakna aktif dan otentik. Holistik yaitu tema yang menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pembelajaran, dikaji dari berbagai situasi, aspek, dan perspektif. Bermakna yaitu tema yang dikaji dari berbagai sisi dan perspektif akan membentuk jalinan konsep yang saling berhubungan atau skemata. Pembelajaran menjadi bermakna manakala siswa dapat berkaitan satu konsep dengan konsep yang lain dan digunakan untuk memecahkan masalah yang dianggap dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Udah, silakan dilanjutkan. Apa ini? Terima kasih kepada Mbak Septiana Nurfiani. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rema. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kelebihan integrasi interdisipliner. Pembelajaran interdisipliner atau pembelajaran terpadu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Terlebih bila gagasan pokok pembahasan tersebut merupakan suatu persoalan yang dekat dengan lingkungan mereka. Dengan demikian, hasil belajar dapat bertahan lama karena pengalaman belajar tersebut lebih berkesan dan bermakna. Selain itu, pembelajaran terpadu juga memberikan keuntungan bagi pendidik dan peserta didik, yaitu yang pertama, pendidik menghemat waktu dalam mengajarkan konsep yang kompleks, mengembangkan ranah kognitif dan keterampilan, tema dan pokok pemikiran antara mata pelajaran dapat diajarkan secara logis, mengembangkan keterampilan mengajar, membantu siswa melihat masalah, situasi, dan topik dari beberapa perspektif. Perspektif. Peserta didik. Perspektif, Mbak. Iya, maaf. Menghemat waktu dalam mempelajari konsep yang kompleks, waktu dalam menuntaskan tugas-tugas yang diberikan, mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan yaitu kognitif, psikomotik, serta efektif. Menemukan hubungan antara konsep satu dengan lainnya sehingga meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, dan mengembangkan wawasan berpikir yang holistik dan luas.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin menambahi, silahkan. Jika ada yang ingin menambahi dari makalah kami, jika tidak ada, dilanjutkan kritik dan saran. Menambahin tidak ada, kritik dan saran tidak ada, ya Allah. Ya, kalian ini ya. Ayo toh, mana suaranya ya? Oke, Mbak Laila sudah mempersilahkan teman-teman yang ingin menambahi atau memberikan saran, kritikan, ya silakan komentar ya. Jadi kalian tidak hanya sekedar melihat ya, tapi juga harus bisa paham. Oke ya. Jadi integrasi interdisipliner itu intinya mengkaitkan beberapa ya, lebih dari satu ya, satu KD lah ibaratnya ya, satu KD yang saling terkait, yang ada hubungannya sehingga bisa dipergunakan. Kayak itu integrasi interdisipliner. Oke. Jadi antara satu KD dengan KD yang lain, jika ada kemiripan, ada saling keterkaitan, itu bisa langsung dikaitkan. Karena memang pembelajaran integrasi itu sendiri kan mengkaitkan antara satu pembahasan dan pembahasan yang lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan, bukan ketertarikan ya, beda artinya ya, walaupun kalau diucapkan hampir meleset ke lidah sama ketika teman kalian mengucapkan perspektif ya, tulisannya adalah perspektif ya, akhirnya ya keliru nulis baca. Kemudian tadi ada psikomotorik, itu psikomotor kalau tidak salah ya, itu juga keliru ya, diperhatikan ketika kalian ambil tulisan dari atau karya orang lain, dicek kembali ya, adakah tulisannya yang salah pengucapannya atau apa, sehingga nanti ketika membuat PPT tidak fatal semacam itu ya. Jadi kembali lagi ke tadi, integrasi atau integratif itu memang mengkaitkan antara satu dengan yang lain, satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Nah, kalau integrasi interdisipliner ini mengkaitkan antara satu KD dengan KD yang lain. Nah, untuk penjelasan KD tadi sudah disinggung oleh kelompok 1. Itu berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau di KD KD 2.1 ada kaitannya dengan KD 3.5, nah itu bisa kita mix ya, kita gabungkan. Nah, itu yang namanya integrasi interdisipliner. Oke, ya. Kalau ditunggu-tunggu kayaknya tetap tidak ada yang memberikan kritik dan saran, saya jadi langsung aja ke kelompok 3. Ini kelompok 3, Mbak siapa tadi? Mbak saya kok lupa lagi. Kelompok 3, ini kelompok berapa ini? Yang Mbak Nadifa tadi kelompok 2 ya. Oke. Tak cek dulu kelompok 3. Oh, harus masuk lagi ya. Oke. Kelompok 3 silakan. Persiapan. Yang kelompok 3 siapa saja? Raise hand atau bersuara silakan kelompok 3. Classroom saya kok error. Silakan. Kelompok 3. Sudah ada belum orangnya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 salah ngirim ke tugas enggak? Enggak, Bu. Niku. Iya. Iya, Bu, malah salah materinya. Salah materi. Gimana, Bu? Ya, kalian kok bisa keliru itu gimana ya? Kalian tadi kemarin pas tadi ya, saya baru cek ya, karena kemarin kan memang kelompok 3 belum mengumpulkan ya, kelompok 3 itu belum mengumpulkan. Kalau yang kelompok 6 kan kemarin salah ngirim ke tugas, sudah dikirim kembali ke V-Class. Nah, yang kelompok 3 kok bisa keliru? Ini gimana ceritanya? Silakan berbagi cerita dulu. Yang kelompok 3 bagaimana? Siapa yang mau mewakili? Menjelaskan. Kelompok 3 harusnya kan integrasi multi. Multi itu banyak ya, banyak disiplin ilmu ya, banyak disiplin ilmu.
harusnya, tapi malah mengumpulkannya itu ini integrasi interdisipliner ya Mbak ya. Jadi dibahas kembali. Oke. Ada perbedaan ternyata untuk kelompok 2 dan 3 meskipun sama pembahasannya. Ini gimana Mbak? Kok bisa keliru Mbak? Silakan memberikan argumennya. Mbak Indriana. Mbak Indriana, Davarida, Eka, Amalia, Naila, dan Halimatus. Silakan berkomentar. Kenapa ini bisa keliru? Silakan. Ayo. Mbak Indriana, Mbak Halim. Yuk, cepet ah. Itu Bu, Gimana? judulnya tuh hampir sama. Itu samaan. Bentar, suaranya putus-putus Mbak Naila. Itu Mbak judulnya Naila? kan hampir sama. Judulnya hampir sama, terus salah ambil judulnya gitu Bu ceritanya. Oh, salah ambil judulnya karena memiliki kemiripan ya. Nah, besok-besok teliti ya untuk semuanya. Ya, silakan untuk teliti, melihat jangan hanya sekilas tok ya. Jadi menghindari kesalahan. Ini kalau misalnya UTS macam ini ya repot ya. Untung belum UTS. Kalau UTS tiba-tiba salah mengerjakannya, ya akhirnya yang rugi adalah diri kalian ya. Oke, karena kelompok 3 keliru, nanti diperbaiki ya Mbak ya. Sama dengan kelompok lain, kalian tetap membuat materi berkaitan dengan multidisipliner ya. Antara multidisipliner dengan intradisipliner itu ada beberapa perbedaan ya, meskipun di situ kalau intradisipliner itu kan 2 atau lebih ya. Kalau yang multi kan lebih banyak lah. Lebih banyaknya itu di apa ya? Nanti dijelaskan. Oke. Sekarang masuk ke kelompok, berarti kelompok 3 saya lewati. Sekarang ke kelompok 4. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Mbak Lana, Eka, Vina, kemudian Eka Vina maaf, Nurul, Layia, Zakiatul, dan Aini. Mana Mbak yang saya panggil? Kelompok 4, Bu. Nggih, kelompok 4. Saya bantu share screen, Po. Nih, main cepat. Nah, silakan yang merasa kelompok 4. Nih nama-namanya. Iya, Bu, terima kasih. Langsung ke materinya saja deh, Bu. Oke, berarti ini ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai tematik integrasi transdisipliner. Yang pertama, pengertian integrasi transdisipliner. Secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan. Sinonim artinya persamaan dengan adanya perpaduan, penyatuan, dan penggabungan dari 2 objek atau lebih. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Purwadaminta. Integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh. Sedangkan pengertian dari transdisipliner yaitu sebagai suatu proses yang dicirikan dengan adanya integrasi upaya dari berbagai disiplin atau multidisiplin untuk memahami isu atau masalah. Ini merupakan konsep yang paling sederhana tentang transdisipliner. Lalu dapat diambil beberapa aspek penting untuk memahami adanya transdisipliner, yakni yang pertama, proses mentransformasikan dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang berbeda, yaitu berbagai disiplin atau multidisiplin. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan atau memecahkan masalah atau mengambil keputusan, memperoleh alternatif pilihan yang lebih baik dan atau membangun pengetahuan yang baru.
Lalu yang ketiga, fokus terhadap realitas permasalahan, di mana setiap permasalahan merupakan sesuatu yang kompleks dan multidimensi, multikulturan, dan multetik, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, dalam pendekatan transdisipliner untuk integrasi, guru mengatur kurikulum di sekitar pertanyaan-pertanyaan dan kepedulian siswa. Siswa mengembangkan kecakapan hidup berkat penerapan keterampilan interdisipliner dan disiplin dalam konteks kehidupan yang nyata. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya Eka Vina Rahmawati akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sementara itu pembelajaran integrasi transdisipliner merupakan pembelajaran integratif yang dikembangkan untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa melalui proses pembelajaran yang menekankan penggunaan berbagai keterampilan disipliner dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran integratif jenis ini biasanya dikembangkan berdasarkan pengalaman, perhatian, dan juga kehidupan sehari-hari siswa. Dalam pengaplikasiannya, pembelajaran integrasi transdisipliner berbasis masalah dan juga model pembelajaran berbasis desain. Nah, pembelajaran integrasi transdisipliner dipandang sebagai pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan para peserta didik, dan sekaligus untuk membangun karakter para peserta didik. Hal ini juga sejalan dengan karakteristik pendekatan integrasi ini, yang menggunakan konteks kehidupan nyata atau kehidupan para siswa sehari-hari sebagai pusat organisasi untuk belajar. Nah, memusatkan diri pada pengembangan keterampilan dan konsep interdisipliner serta dikemas secara khusus untuk membentuk keterampilan interdisipliner yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Loh, moderatornya mana? Kok hilang? Mana Mbak moderatornya atau siapa setelah Mbak Eka untuk menjelaskan? Baik, selanjutnya hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang dikembangkan berbasis konsep pembelajaran yang akuntabel dan berbasis standar. Dikatakan akuntabel karena pendekatan pembelajaran ini menekankan aspek keterbukaan dalam hal bagaimana siswa belajar dan apa yang mendorong siswa belajar. Selanjutnya, peranan pendekatan transdisiplin. Peranan pendekatan transdisiplin, penggunaan pendekatan transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran. Yang pertama, bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas. Yang kedua, bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks. Yang ketiga, bagaimana mendorong sinergi antar disiplin. Dan yang keempat, bagaimana menggalang kerjasama antara ahli dari berbagai sektor. Implementasi transdisiplin mengandung makna adanya kerja kooperatif atau sinergi di antara orang dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nida. Dalam pendekatan interdisiplin, analisis masalah yang dihadapi dilakukan secara paralel
Sedangkan dalam pendekatan transdisiplin, disiplin yang terlibat di dalamnya menawarkan pendekatan yang akan dialog untuk memahami isu-isu kompleks yang sedang dihadapi. Ya, selanjutnya pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner memiliki perbedaan dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin memperlihatkan disiplin yang tersegmentasi. Kedua pendekatan ini tidak memiliki konsep integrasi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang ada. Pendekatan multidisiplin masih memperlihatkan unsur-unsur monodisiplin di dalamnya. Untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks diperlukan suatu hal yang bersifat kualitatif dan tidak hanya sekedar kuantitatif. Sifat kuantitatif ini menandai adanya integrasi dari sejumlah pengetahuan. Integrasi ini merupakan hasil dari redefinisi transdisipliner yang berada dalam kerangka kesatuan mendasar atau fundamental dari ilmu pengetahuan. Terima kasih. Yang terakhir siapa? Selanjutnya yaitu perpindahan penggunaan pendekatan dari multidisiplin ke transdisiplin juga menghendaki adanya perubahan praktis dari analisis yang dilakukan secara paralel menuju kepada dialog bersama tentang masalah yang dihadapi berdasarkan metode dan pendekatan yang dikembangkan bersama. Hal penting yang perlu disadari adalah bahwa penggunaan pendekatan transdisiplin memerlukan pandangan, disposisi, perilaku, dan cara berpikir yang bersifat baru. Terima kasih. Moderatornya mau menutup atau bagaimana ini? Moderatornya siapa tadi? Kok ngilang ya? Tidak ada moderator tadi. Mbak Lana, mungkin karena jadi moderatornya saya ambil alih. Dari kelompok 4, tadi yang bisa kami sampaikan, apakah dari teman-teman ingin mengkritik, memberi saran, atau bertanya juga boleh. Apakah ada? Silakan, kalau yang ada. Sepertinya tidak ada ya. Pasti tidak ada. Oke, Mbak Lailiana lagi di bus atau di mana ini? Oh, Mbak. Iya Bu, ini mau perjalanan ke Kudus. Oke. Oke ya, hati-hati ya yang perjalanan ya. Iya Bu. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai yang transdisipliner ya. Meskipun ada beberapa kendala ya, tapi dapat terselesaikan dengan baik. Tadi itu ada beberapa istilah-istilah yang saya masih bingung ya. Nek tak suruh jelaskan, kalian Pak ini enggak ya? Nih, pendekatan transdisipliner. Di sini ada kata untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks diperlukan suatu hal yang bersifat kualitatif dan tidak hanya sekadar kuanti. Ini saya masih bingung di sini. Ada yang bisa menjelaskan? Ada enggak? Nah, kalau kuanti, integrasi dari sejumlah pengetahuan, ya kan? Kalau yang kuali bagaimana ini? Oke ya. Jadi teman-teman mohon ketika mengambil pendapat, mengutip, itu hati-hati juga ya. Jangan
seperti ini. Ini tak tanyakan, saya bukannya mendahului, tapi mungkin kalian juga bingung sendiri ya kan. Ini maksudnya apa? Nah, ini hati-hati bagi teman-teman yang mengutip pendapat dari buku, dari artikel atau apa, itu hati-hati. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan baru yang akhirnya menimbulkan masalah karena tidak bisa menjawabnya. Ini kalau presentasi semacam ini kan itu dinyatakan gagal ya karena apa? Tidak menguasai materinya. Ini hati-hati ya. Ini kalau bisa tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa gitu aja. Justru di sini yang harusnya difokuskan itu ke pembelajaran transdisipliner untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu yang bagaimana sih implikasinya atau penerapannya. Itu ya untuk semuanya ya. Jadi kalian tidak hanya memberikan teori mungkin bisa kita pelajari sendiri ya kan. Tapi kalau untuk yang penerapannya kita kan butuh pemahaman ya. Kita butuh memahami bagaimana sih supaya bisa bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik ini, pembelajaran tematik integratif. Oke ya, untuk kelompok 4 seperti itu. Kelompok 5 ada ya? Ngirim PPT enggak untuk kelompok 5? Kelompok 5 berarti sebentar. Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 5. Kelompok 5 Mbak Desya ya? Oke, dikirim ke ini ya? Di WA group. Di WA. Ini sebentar. Kalau enggak dibuka dulu ketika masuk Zoom bisa enggak ya? Kayak tadi enggak bisa ya? Saya harus keluar dulu baru bisa buka. Bisa enggak ya? Coba. Oke, bentar. Wow, rame ya PPT-nya ya. Kalian juga hati-hati ya ketika milih PPT itu komposisinya harus diperhatikan ya. Ya, bisa kayak ini. Nah, rame sekali kan PPT-nya. Desya dan kawan-kawan, besok kalau nyari PPT itu jangan yang terlalu wow gitu ya Mbak ya. Ini kalau kita lihat kan langsung aduh. Nek kalian wes teman-temannya komentari dulu ya. Lihat PPT seperti ini bagaimana? Pendapat kalian? Jujur-jujur aja sih, tidak apa-apa. Nah, ini untuk ini ya kebaikan bersama ya. Bisa dipahami enggak kalau kayak gini? Kalau saya pribadi ngerti ini pas bingung ya Mbak. Karena adalah gambar-gambarnya ini ilustrasi, gambar abstrak ya, tidak berbentuk ya, kecuali yang ini ada. Nah, kalau ngambil template semacam ini disesuaikan dengan materi kita ya, teman-teman. Ya, materi tentang apa sih? Pantas gak sih ada template ini? Kan gitu ya. Oke, ini untuk semua ya, untuk semua. Bukan berarti terus, oh Bu Suci kok PPTW dikritik ya. Enggak, ini kan juga penting juga ya. Memang kalau kita mau presentasi itu kan harus memberikan tampilan PPT yang menarik ya, semenarik mungkin agar orang yang melihat itu langsung apa sih kayak apa sih isinya, PPT-nya menarik ya. Tapi tetap ya unsur apa ya istilahnya yang berlebihan semacam itu dihindari ya. Ya Mbak ya. Mbak Desa dan kawan-kawan ya. Oke. Ya, saya persilakan untuk pembelajaran ini terpadu modul-modulnya ya. Silakan. Saya serahkan ke kelompok 5. Silakan. Langsung materinya saja ya, Bu ya. Monggo. Ini ya, benar ya materinya ya. Nah. Silakan. Yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah integrated teaching and learning. Apa Mbak? Apa Mbak? Integrate. Apa Bu bacanya Bu? Aduh, Mbak. Mbaknya ya, Bentar ya, saya ini ada tulisan integrate. Sebentar, ini loh. Bentar. Mikrofon saya, bentar. Oke. Bisa dengar suara saya? Sakit Bu. Bu. Saya. Ya, diulangi bagaimana? Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah integrated
teaching and learning. Gitu, Bu. Learning, ora learning biasa. Learning. Learning biasa. Dah. Nggih. Nggih. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Oleh karena itu, pendidik perlu merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Next, Mbak. Bu, mohon maaf, Bu. Gak apa-apa. Dipanggil Mbak berasa usia kita sama kok ya. Aduh, ya silakan selanjutnya. Setelah Mbak Fatia siapa? Selanjutnya, selain itu, penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar akan sangat membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya. Karena sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Dalam makna pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara serempak atau simultan. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan peserta didik akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. B. Macam-macam model pembelajaran terpadu. Macam-macam model pembelajaran terpadu. Pertama, model penggalan atau fragmented. Model ini ditandai dengan ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pelajaran menyimak, membaca, menulis, berbicara dapat dipadukan dalam materi keterampilan berbahasa. Yang kedua, yaitu ini salah ketik ya, diadukan. Oke, silakan yang kedua. Kedua, yaitu model keterhubungan atau connect. Model keterhubungan ini adalah bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Contohnya, butiran pembelajaran seperti membaca dan mengarang dapat dipayungkan pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Uma. Selanjutnya, yang ketiga, model sarang atau nesting. Model ini merupakan perpaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konten dicapai dalam satu mata pelajaran. Yang keempat, model urutan atau rangkaian. Model ini perpaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Jadi, topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada lokasi yang sama. Yang kelima, model bagging atau share. Model bagi ya. Ini bagi ya, mungkin ya. Kalau share kan bagi sih, dibagikan. Ini bagi, bukan bagin. Model ini termasuk perpaduan pembelajaran adanya overlapping konsep atau ide dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya, pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN
dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam IPS, pendidikan agama, dan lainnya. Yang keenam, model jaring laba-laba atau webbed. Model ini merupakan pemaduan yang paling populer, yaitu model webbed, dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, saya persilakan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang ketujuh yaitu model galur. Model ini memadukan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dengan estimasi dalam matematika. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrated. Model ini merupakan bentuk perpaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda-beda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Yang kesembilan, model celupan. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dan yang terakhir yaitu model jaringan. Model jaringan ini adalah model perpaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan dari setelah siswa mengajarkan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan pada pembelajaran terpadu. Yang pertama ada landasan filosofis. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama aliran progresivisme, kedua aliran konstruktivisme, yang ketiga aliran humanisme. Selanjutnya yang kedua, landasan psikologis. Landasan Psikologis. Nggak usah dibaca P-nya, langsung psikologis ya. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini melandasi terpadu, yaitu pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Pikiran seseorang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan yang ada. Siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimiliki dan mempunyai kesempatan untuk berkembang, dan keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu. Yang ketiga, landasan praktis. Landasan praktis yang digunakan dalam pembelajaran terpadu adalah yang pertama, pengetahuan ilmu pengetahuan. Kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain. Ketiga, permasalahan yang muncul cenderung bersifat lintas mata pelajaran. Dan yang terakhir, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga siswa akan mampu berpikir kritis. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Dari teman-teman ada yang mau menambahi atau mengkritik dan saran? Silahkan. Biasanya tidak ada. Sudah hafal ya. Biasanya tidak ada. Oke. Ditutup aja dulu presentasinya. Silakan. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Suci. Ya, terima kasih. Itu tadi model pembelajaran terpadu. Ada 10 ya, kalau tidak salah tadi menemukan model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Di sini ada penggalan, ada keterhubungan, sampai ke model jaringan atau network ya. Ini bisa kita implementasikan dalam nanti proses pembelajarannya. Kita sesuaikan dulu dengan KD atau tema ya, subtema kita ya. Mana yang bisa diterapkan? Karena tidak semuanya ini bisa diterapkan. Ada beberapa yang pas, ada yang tidak, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Jadi kita harus jeli ketika mau memadu padankan. Nah, untuk model penggalan sebagai contoh di sini ada contoh ya implementasinya atau penerapannya. Di sini kan pemaduan ya yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Oh, ternyata untuk yang model penggalan ini hanya ke satu mata pelajaran saja.
Tapi dipadu-padankannya, misalnya kalau bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan berbahasa. Kita bisa mengkaitkan antara membaca, biasanya berkaitan dengan menulis. Berbicara, biasanya terkaitnya dengan menyimak. Nah, itu maksudnya ya. Oke, semacam itu. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan paparannya. Sekarang untuk yang terakhir, kelompok 6, kalian kirim ke grup. Bentar, saya cek. Kelompok 6, oh ya, ngirim ke grup ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, terakhir kelompok 6. Oke. Saya buka dulu, bentar. Oh, PowerPoint-nya ada beberapa masalah. Bentar. Tidak bisa dibuka, Mbak. Mbak Rohma sudah siap untuk menampilkan PPT-nya. Oh, Mbak Rohma udah siap? Soalnya di saya tidak bisa ya. Oke, saya cancel dulu aja. Cancel lagi. Oke, Mbak Rohma silakan. Karena ya, Bu. Di Google Drive ada ya ternyata. Mbak Rohma udah bisa belum? Kalau belum, tak bantu saya ya. Nih, di Drive ada. Nih, saya bantu share. Biar cepat. Wow, astronot. Oke, kelompok 6 sudah siap? Langsung ke ini aja ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Infitul Wardah sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul tema-tema sekolah dasar di kelas 1 dan kelas 4. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada Mbak Wardah Masfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema-tema di kelas 1 semester 1. Yang pertama ada tema 1 yaitu diriku, yang mencakup subtema 1, aku dan teman baru. Subtema 2, tubuhku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Subtema 4, aku istimewa. Yang B, tema 2, kegemaranku, yang mencakup subtema 1, ada gemar berolahraga. Subtema 2, gemar menyanyi dan menari. Subtema 3, gemar menggambar. Subtema 4, gemar membaca. Yang ketiga, tema 3, kegiatanku, mencakup subtema 1, kegiatan pagi hari. Subtema 2, kegiatan siang hari. Subtema 3, kegiatan sore hari. Subtema 4, kegiatan malam hari. Yang keempat ada tema 4, keluargaku, mencakup subtema 1, anggota keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku, dan subtema 3, keluarga besarku, serta subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tema-tema di kelas 1 pada semester 2. Tema kelima yaitu pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Subtema 3, pengalaman di sekolah. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Kemudian tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema pertama, lingkungan rumahku. Subtema kedua, lingkungan sekitar rumahku. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Subtema 4, bekerja sama, menjaga kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Kemudian tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1,
benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kemudian yang terakhir, tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, cuaca. Subtema 2, musim kemarau. Subtema 3, musim penghujan. Subtema 4, bencana alam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema-tema di kelas 4 semester 1. Yang pertama, subtema 1, keberagaman budayaku. Yang kedua, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Yang ketiga, bersyukur atas keberagaman kegiatan. Kemudian dilanjutkan oleh kegiatan proyek kelas. Yang kedua yaitu tema 2, selalu berhemat negeri. Subtema 1 yaitu macam-macam sumber energi. Yang kedua yaitu subtema 2, pemanfaatan energi. Yang ketiga, subtema 3, gaya dan gerak proyek dari kelas. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kemudian subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, dilanjutkan oleh kegiatan proyek kelas. Yang ke tema 4, berbagai pekerjaan. Yang pertama, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, subtema 2, barang dan jasa. Kemudian subtema 3, pekerjaan orang tua dan kegiatan proyek kelas. Tema 5, pahlawanku. Maaf, masih ada tema 5 ya? Ya, silakan. Yang subtema 1, perjuangan para pahlawan. Yang kedua, subtema 2, pahlawan kebanggaanku. Kemudian subtema 3, sikap kepahlawanan kegiatan. Dilanjutkan oleh kegiatan proyek kelas. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya tema-tema kelas 4 semester 2. Tema 6, cita-citaku, yang berisi tentang subtema 1, aku dan cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, aku cinta membaca. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, kegiatan proyek kelas. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Subtema 3, aku bangga dengan daerah tempat tinggalku, kegiatan proyek kelas. Tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, kegiatan berbasis proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kelas 1, tema 1, diriku. Subtema 1, aku dan teman baru. Dalam subtema 1 terdapat 6 pembelajaran. Di sini akan dijelaskan uraian pada pembelajaran 2 sebagai berikut. Di dalam pembelajaran 2 meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Yang pertama, Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. 3.9 yakni merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kompetensi dasar 4.9 yakni menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Untuk mata pelajaran PJOK, kompetensi dasar 3.1 yakni memahami gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Kompetensi dasar 4.1 yakni mempraktikkan gerak dasar lokomotor
sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana maupun tradisional. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir. Selanjutnya, kelas 4 tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur dan keberagaman. Dalam subtema 3 terdapat 6 pembelajaran. Di sini akan dijelaskan uraian pada pembelajaran 4 sebagai berikut. Pembelajaran 6 memuat mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Yang PKN 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. 4.1 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang Bahasa Indonesia 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 6. Silakan bagi teman-teman yang ingin menambahi, mengkritik, atau memberi saran, saya silahkan. Tidak ada, Mbak. Ya. Oke ya. Ditutup dulu, Mbak. Saya kembalikan kepada Bu Suci. Kepada Bu Suci, saya silahkan. Oke, sebentar ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Oke. Intinya ini hampir sama dengan yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dalam satu tema, kemudian ada beberapa subtema, itu ada beberapa keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Dan dua yang ditemukan oleh kelompok 6, baik di kelas 4 maupun di kelas 1, itu rata-rata keterkaitannya ada 2 mata pelajaran ya. Nah, ini ada Bahasa Indonesia dengan PKN, kemudian yang kelas 1 ada Bahasa Indonesia dengan PJOK. Oke ya. Nah, contohnya di sini ini yang PKN adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat oleh persatuan dan kesatuan. Nah, keterkaitannya itu adalah dengan siswa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, baik yang diperoleh melalui lisan, tulis, atau visual. Berarti di sini teks yang disajikan itu berkaitan dengan ini keberagaman suku bangsa. Di situ dijelaskan keberagaman suku bangsa itu ada apa saja sih. Nah, keterkaitannya dengan mata pelajaran lain itu dengan Bahasa Indonesia, yakni mereka bisa menemukan gagasan pokok, gagasan penunjang atau penjelasnya semacam itu. Jadi itu yang dinamakan dengan integrasi tematik dalam pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi teman-teman nanti ini terima kasih ya sudah dijabarkan oleh kelompok 6 tema-tema di kelas 1 ya. Ini ada beberapa ya, ada aku dan teman baru. Berarti di situ paling menjelaskan ya aku dan temannya. Karena ini masih kelas 1, biasanya pembelajarannya masih yang sifatnya berkaitan dengan dirinya dulu untuk di awal pembelajaran. Nanti kalian cek lagi di dalamnya. Untuk subtema aku dan temanku ini, mata pelajaran apa saja sih yang terintegrasi satu sama lainnya. Ya, biasanya sih di situ tetap ada bahasa Indonesianya, kemudian satunya mungkin mata pelajaran yang lain ya, bisa IPA mungkin, atau mungkin kalau di sini ada gemar menyanyi dan menari ya, berarti ini pasti lebih condongnya ke seni budaya ya, dan menyanyi dan menari. Nah, mungkin pelajaran yang lainnya ya bisa ke PJOK misalnya. Nah, semacam itu. Oke ya, jadi teman-teman nanti sebagai calon guru SD atau MI ini harus tahu ya cara mengkaitkan antara subtema di dalamnya ada mata pelajaran apa dengan apa, harus bisa mengkaitkannya, harus bisa
memadukannya semacam itu. Karena kurikulum 13 sekarang menggunakan tema-tema dalam pembelajarannya. Beda ketika teman-teman nanti masuk ke, kalau misalnya guru SMP SMA tidak disebut tematik lagi ya. Mereka sudah ada mata pelajarannya tersendiri, tapi untuk SD masih ke tematik begitu. Oke. Ini pemaparan dari kelompok 6 terakhir. Jadi intinya pembelajaran pada hari ini itu pembelajaran tematik integratif intinya apa sih? Oh, intinya adalah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain itu saling terkait satu sama lain ya. Diwujudkan dalam bentuk tema-tema yang ada di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Perlu beberapa model pembelajaran tematik yang bisa kalian terapkan. Di antaranya tadi ada 1 sampai 10. Yang tepat itu yang mana? Oke, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau dikomentari atau ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya, silahkan. Saya beri kesempatan 1 saja. Nek 2 katanya nggak mungkin ya. 1 ada enggak kira-kira ini? 1 aja. Enggak ada. Langsung Bu ditebak enggak ada ya. Kalian kan masih malu-malu ya. Oke, bisa dipahami untuk materi kita hari ini. Saya tak lihat ke materi minggu depan. Minggu depan berarti tentang kurikulum 2013 ya. Ada analisis kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Indonesia, analisis SKL. Oke, kompleks sekali ya ini ya. Berarti gini aja, minggu depan, persiapan untuk minggu depan, kalian cari di internet ya, berkaitan dengan, Pak share screen dulu sebentar. Kalian ini ya, berkaitan dengan kurikulum 2013 Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kalian cari kurikulumnya tentang apa saja, nanti ada analisis SKL-nya, kemudian KIKD, silakan kalian cari. Ya, cari aja, cari secara umum dulu. Ya. Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Silakan kalian cari, kemudian minggu depan kita bahas temuan kalian itu apa sih? Nanti kita kombinasikan dengan temuan saya, gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini. Tadi mau didiskusikan, silakan. Bu, mau tanya. Itu yang dicari kayak kurikulum yang KD kelas ini, KD-nya ini dari kayak lembaran itu, Bu. KMA itu kayak KMA gitu. Oke, sebentar. Saya carikan dulu. Misalnya ya, apa tadi judulnya? Dulu sebentar. Kurikulum ini ya tadi ya. Kurikulum 2013 sekolah dasar bahasa Indonesia. Ya, kalian nanti, bentar saya share screen lagi. Cari secara keseluruhan ya, keseluruhan mengenai kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang diajarkan itu apa saja, atau kita ini aja ya, petakan ya biar mudah ya. Kita cari yang kelas rendah atau kelas tinggi kalian pengennya? Rendah aja, Bu. Rendah ya, oke. Kita sepakati, kita cari kurikulum 2013 Bahasa Indonesia Sekolah Dasar untuk kelas rendah ya. Jadi fokusnya ke kelas rendah. Variasi ya, ada yang cari kelas 1, ada yang nyari kelas 2, ada yang nyari kelas 3. Jadi itu saya bebaskan ke kalian. Kalian mau nyari kelas 1 boleh, kelas 2 boleh, kelas 3 boleh. Nanti kita bahas bersama ya. Jadi saya tidak membatasi
Mbak Eka harus kelas 1 tidak, Mbak Eka mau kelas 2 boleh, Mbak Roma mau kelas 1 boleh ya. Nanti siapa saja yang menemukan di kelas 1, nanti kita bahas bersama. Yang menemukan di kelas 2 bagaimana, yang menemukan di kelas 3 seperti apa. Gitu aja ya. Ya, seputar kurikulum 2013 Bahasa Indonesia di kelas rendah, yakni 1 sampai 3. Apa saja temuan kalian silakan. Oke ya, gitu ya. Paham? Oke ya. Terima kasih. Apa? Paham ya? Oke. Sebelum saya akhiri, saya mau ambil gambar kalian dulu. Ada 2 slide. Nanti saya ambil slide pertama dan slide kedua. Ini ya, yang slide pertama dulu. Silakan mengaktifkan videonya. Kita ambil foto. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Kemudian slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, ya, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Iya, sehat selalu untuk semuanya, dijaga kondisinya ya. Untuk absennya, oh ya saya lupa enggak tak absen secara ini ya, manual ya. Nanti silakan absen sendiri di jam itu ya, jam 2:30 baru bisa kalau nggak salah ya. Silakan, tampaknya ini semuanya juga hadir ya, semuanya hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya live dulu ya. Terima kasih.